PKL di Polsek Berhantu. Cerita ini saya dapatkan dari narasumber yang kemarin sempat DM via email. Jadi PKL horor itu nggak cuma di rumah sakit aja ternyata. Ternyata di Polsek pun bisa horor juga. Jadi awalnya seperti ini. Namanya si Arya, samaran ya. Dia ini cewek dari Bandung. Bisa dikata, dia ini punya banyak pengalaman horor ketika di tempat kerja. Sering ditampakin setan, tapi sayangnya si Arya ini nggak bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan mereka. Awal mulanya ketika di umur 3 tahun. Di saat ibunya meninggal, lebih tepatnya waktu malam ketiga tahlilan. Si Arya ini melihat ada sosok yang menyerupai ibunya sedang melambaikan tangan ke arahnya. Tapi karena Arya ini nggak bisa dengar, dia ini cuma bisa lihat gerakan bibirnya saja. Kalau nggak salah nangkep, sosok itu ngomong seperti ini. "Duk, ibu di sini," sambil melambaikan tangan. Dan Arya ini masih ingat betul kalau itu mirip sama ibunya. Sampai dia itu bilang ke bibinya kalau ada ibu di situ. Tapi bibinya si Arya ini langsung nyuruh si Arya buat jangan perhatiin sosok itu. Dan kemanapun dia pergi, Arya ini selalu diikuti sama sosok yang menyerupai ibunya. Dan latar belakangnya si Arya ini, Mbak Arya, dia ini hidup sebagai anak yatim. Dari kecil dia sudah mandiri karena ayahnya ninggalin si Arya dan kakaknya begitu ibunya meninggal. Dan ayahnya ini menikah lagi dan tidak memperdulikan mereka berdua. Sejak kecil, Mbak Arya ini jadi anak yang murung, jarang main karena teman-teman seumurannya sering ngebulinya. Dan mereka itu bilang kalau ibu kamu mah matinya jadi kuntilanak. Ya begitulah anak-anak yang gak tahu apa-apa. Tapi bukan itu yang mau dibahas, melainkan tempat Mbak Arya PKL di salah satu polsek di Bogor yang berhantu. Dan di sini akan saya mulai ceritanya. Tapi sebelum saya membacakan ceritanya, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jadi seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Singkat cerita, setelah aku lulus SMK tahun 2009, aku menjadi tenaga honorer di Polda Jabar. Cukup lama aku di sana, mungkin 3 tahunan. Lalu di awal 2012, aku kena mutasi pindah di Polsek daerah Bogor. Mau gak mau, aku harus mau. Karena aku juga butuh uang buat biaya hidup. Dan aku masih ingat betul, aku sampai salah bus. Sore itu, aku pergi ke daerah Parung Baru. Seharusnya aku naik dari terminal Lawu Panjang, tapi aku justru malah naik dari Celunyi. Jadi aku sampai Ciawi itu tengah malam. Sesampainya di Ciawi, aku lihat di sana itu ada sebuah warung kecil, namun sudah tutup. Aku jalan ke arah sana lalu duduk. Aku rogoh ponsel, lalu aku ngabarin Kanit Serse Polsek, berharap aku bisa dijemput oleh anggotanya. Dan syukurnya ada yang mau jemput aku di Ciawi. Malam itu belum ada yang janggal. Aku masih merasa biasa saja. Tapi suasana malam itu begitu sepi. Entah kenapa, kendaraan jarang sekali ada yang melintas. Membuat malam itu terasa sangat lama. Aku peluk tas ranselku. Aku takut kalau ada orang jahat yang mendekat. Sampai tiba-tiba mataku ini terasa pedes. Aku ketiduran sepersekian detik. Kalau orang Sunda menyebutnya nundutan. Ketika aku tersadar kembali, di sebelahku persis ini sudah ada perempuan yang sedang duduk. Dia memakai pakaian sobek warna hijau, rambutnya panjang sampai bawah, sebagian wajahnya tertutup rambut kecuali mulutnya. Dia sedang tersenyum ke arahku sambil berkata, "Mau kemana, Neng? Tengah malam begini?" Dan sialnya, di akhir kalimatnya, dia ini tertawa cekikian. Aku panik, aku tutup wajahku sambil nangis. Badanku tiba-tiba kaku dan lututku rasanya lemas. Sebisa aku baca doa, tapi rasanya wanita itu masih duduk di tempatnya. Dan semakin lama aku berdoa, wanita itu justru semakin kencang tertawanya. Bahkan sampai cekikian, bak seperti menertawakan orang yang lagi ketakutan.
Entah berapa lama aku memejamkan mata sambil berdoa, tiba-tiba ponselku bunyi. Dengan sigap, tanganku merogoh ponsel di saku. Dan seketika, wanita itu hilang. Aku sampai bingung. Kok aneh ya? Malah ada bunyi ponsel berdering, dia takut. Setelah aku pastikan tidak ada wanita itu lagi, aku angkat teleponnya. Ternyata salah satu anggota yang mau jemput sudah sampai. Saya tunggu di depan Alfamart, depan terminal ya Neng, katanya. Ya kalau aku tahu di situ ada Alfamart 24 jam, ngapain aku nungguin di sini? Sudahlah, aku sedikit kesal. Tanpa buang-buang waktu, aku lari secepat mungkin. Sesekali aku menoleh ke belakang untuk memastikan. Ternyata sosok wanita itu muncul lagi dan sedang duduk seperti tadi. Dia melambaikan tangan seperti memberi isyarat selamat tinggal. Istilahnya dada-dada. Karena aku juga takut, aku abaikan sosok itu dan terus berlari. Sesampainya di tempat penjemputan, aku bertemu dengan anggota polsek. Namanya Mas Akmal, samaran. Kok gemeteran kenapa Neng? Tanya Mas Akmal. Gak apa-apa A, takut aja kalau ada orang jahat, makanya aku lari. Dan di perjalanan, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku izin sama Mas Akmal untuk tidur sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya aku sampai di polsek sekitar jam 3 pagi. Kesan pertama sesampainya di polsek, ya sama saja. Selalu disapa sama penunggu tak kasat mata. Waktu itu aku melihat ada sekelebat sosok perempuan lagi menggendong bayi. Kira-kira bayi umur 1 tahunan. Dia melesat masuk ke dalam toilet. Mulai deh. Kayaknya tiap hari aku bakal ketemu sama mbaknya. Batinku kesal lagi. Ketika masuk polsek, yang aku lihat di sana ada anggota serse. Namanya Mas Kabut dan Pak Eko yang bertugas di SPK. Aku berkenalan sama beliau. Kebetulan sekali Pak Eko ini juga orang Bandung. Jadi setidaknya bisa mengobati kangen rumah. Walau baru beberapa jam aku ninggalin rumah. Seperti polsek pada umumnya, ada pagar yang mengelilingi sebagai pagar pembatas. Sedangkan di depan polsek ada masjid. Bangunan polsek ini 2 lantai, yang mana di lantai 2 adalah kamar mes. Aku kebetulan dibolehkan sama Mas Kabut untuk menghuni salah satu kamar di mes tersebut. Oh iya, di kamar sebelah kanan dihuni oleh Pak Karno, anggota Intel yang kebetulan kalau malam bertugas, kalau siang tidur. Sedangkan di sebelah kiri itu dihuni oleh Pak Hari, bagian patroli. Beliau ini jarang menempati karena sering pulang ke rumah kecuali ketika piket malam. Sekitar jam 4 lebih, suasana masih sepi. Sedangkan Pak Hari dan Pak Karno belum balik bertugas. Aku berjalan menuju kamar mes di lantai 2 ditemani Mas Kabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengucapkan salam sebelum masuk kamar. Tiba-tiba, aku ini mendengar dengan jelas ada yang menyauti salamku. Waalaikumsalam. Suaranya perempuan agak serak. Sedangkan di situ hanya ada aku dan Mas Kabut. Aku kaget dan sebentar menatap Mas Kabut yang di sebelahku. Selamat datang ya Neng, semoga akrab. Celetuk Mas Kabut spontan. Loh, aku pun kaget. Kok Mas Kabut bisa tahu kalau ada yang jawab salamku? Ketika aku tanya, dia ini buru-buru pamit. Tapi sebelum Mas Kabut bergegas turun, Mas Kabut memberi peringatan padaku. Neng, saya tinggal ya. Saya masih ada kerjaan. Oh ya, ntar kalau sholat ke masjid aja. Jangan di sini. Masjid depan polsek itu ya. Satu lagi Neng, toilet tadi sudah lihat kan di bawah? Hati-hati ya, banyak-banyak ngaji aja. Oke, aku paham. Jadi para pekerja di sini sudah banyak yang tahu tentang gangguan-gangguan ini. Oke, baiklah. Balik lagi ke cerita. Sebelum aku tidur, aku sempatkan untuk mengabari orang rumah sembari menunggu azan subuh. Dan waktu yang aku tunggu pun tiba. Azan subuh berkumandang. Waktunya sholat subuh. Ternyata peringatan soal sholat di masjid itu ada alasannya. Aku benar-benar lupa soal itu. Setelah wudhu, aku langsung menunaikan 2 rakaat subuh di kamar. Baru rakaat pertama, tepat di belakangku ada makmum perempuan. Dan perempuan itu yang sempat aku lihat di bawah, perempuan yang menggendong bayi. Jangan terganggu sama yang di belakang, please. Itu setan, batinku. Dan tahukah kalian, itu rasanya sholat subuh 2 rakaat berasa sholat raweh. Lama banget. Sedangkan wanita yang di belakangku itu semakin lama suara cekikiannya semakin girang. Dan setelah merasakan kengerian itu, akhirnya 2 salam aku ucapkan. Aku selesai. Walau begitu,
Aku mengucapkan salam dengan mata terpejam. Aku benar-benar takut. Itu pun aku duduk terus di atas sajadah sampai aku ketiduran. Dan gak lama, aku dengar ada orang yang menggedor pintu. "Woi, tetangga baru, bangun. Sudah 6:30 nih." Itu Pak Karno. Aku buru-buru bangun dan lari ke kamar mandi bawah. Kebetulan nih, di kamar mandi ini ada cermin gede banget. Jadi ketika aku lagi gosok gigi sambil nunduk, aku merasa kalau di belakangku itu ada sosok wanita yang gendong bayi itu. Tapi pas aku bangun, sosok itu hilang. Ya ampun, sampai mandi aja diikutin. Selesai mandi dan pakai pakaian kerja, aku langsung keluar cari sarapan. Tak lupa, aku juga menyapa para anggota yang sudah ada di kantor. Di sana ada anggota yang nyeletuk bilang gini, "Wah, anak Bandung hebat-hebat ya. Semoga betah ya temenan sama Nyai." Aku gak begitu menggubrisnya. Aku hanya melempar senyum. "Mari Pak, saya cari sarapan dulu." Sesampainya di warung, ternyata sudah ada salah satu anggota yang sedang sarapan juga. "Neng, baru ya? Yang dari Bandung?" tanya anggota polisi itu. "Iya Pak, nama saya Arya." "Oh Arya, semoga betah ya. Ingat, kalau sholat di masjid aja. Dan satu lagi, kamu cuma diisengin, gak akan sesadis kayak ke anggota lain. Soalnya kamu dijagain sama sosok ibu kamu." "Iya, makasih ya Pak. Oke, saya duluan ya. Makan kamu, saya bayarin aja." "Makasih ya Pak." Bapak itu kemudian berlalu begitu aja. Dan gak lama, setelah selesai makan, aku langsung masuk ke ruangan. Ketika di ruangan, banyak sekali informasi yang diterangkan oleh Mas Kabut tentang pekerjaanku. Dan setelah dirasa cukup handal, Mas Kabut pamit pulang setelah menunjukkan ruangan kerja untukku. Ternyata ruanganku ini bersebelahan dengan ruangan tahanan. Saat itu, aku lihat ada anak seusiaku dikurung. Karena penasaran, ketika jam istirahat, aku memberanikan diri masuk dan bertanya pada tahanan itu. Aku lihat di papan yang tertulis nama lengkap dan tanggal lahir serta alamatnya. Ternyata, dia ini lebih tua setahun dari aku. "Kamu kenapa ditahan?" tanyaku. "Aku nendang anak tetangga sampai giginya tanggal," katanya si tahanan. Dan gak lama berbasa-basi, aku masuk lagi ke ruangan kerja. Kebetulan posisi mejaku pas banget deket pintu dan ada rak buku di pinggir sebelah kanan. Di ujung mata, aku lihat ada anak bayi sedang jalan, tapi jalannya ini aneh. Dia jalan ke dinding naik ke atas. Spontan, aku langsung baca doa sebisaku. Dan akhirnya sosok itu menghilang. Ya Allah, ini baru sehari, gumamku. Jam kerja pun selesai. Aku langsung mandi kemudian sholat asar. Dan alhamdulillah sholatku lancar. Aku nggak peduli ada gangguan di belakangku. Dan akhirnya bisa rebahan. Walau di sini panasnya luar biasa. Singkatnya, azan maghrib berkumandang. Aku langsung ke masjid depan polsek. Setelah sholat, aku ke warung Padang dulu buat makan. Tibalah waktu yang aku tunggu. Teleponan sama pacar. Ketika teleponan itu masih jam 9 malam. Aku denger di bawah ramai orang. Mungkin ada kasus baru, pikirku. Tapi gak lama kemudian mendadak sepi banget. Seperti gak ada orang satupun. Karena aku masih teleponan, jadi aku gak begitu gubris. Tapi seolah mereka itu gak pernah capek ya. Tiba-tiba aku denger ada yang mainin sendal jepit. Ketika aku tajamin pendengaran, ternyata bener. Sendal jepit itu gerak seperti jalan di tempat. Aku mendekat, telinga aku tempelin ke pintu. Semakin jelas, semakin cepat. Seperti berlari di tempat. Pikirku, ini mungkin ulah anggota yang iseng. Aku bilang nih ke pacar, kalau ada yang iseng. Dan kebetulan kita lagi video call. Aku sengaja mau langsung pergoin. Pas aku buka sambil pegang HP, itu sendal masih di posisi lari di tempat tapi tanpa kaki. Sontak aja nih, aku langsung banting pintu, lari ke arah kasur dan nutup pakai selimut. Dan malam itu aku nggak begitu inget ya, karena aku tiba-tiba aja ketiduran. Dan akhirnya subuh pun datang. Aku langsung mandi dan sholat. Dan gangguan nggak sampai di situ aja. Malam berikutnya, sekitar jam 10 malam. Aku denger nih, ada teriak minta tolong. Suara itu berasal dari bawah. Aku langsung buru-buru turun. Pas aku lihat di ruangan tahanan, si Ilham tadi, si tahanan itu, sedang menangis kejer di pojokan. Dia ketakutan. Terus aku tanya, "Loh, Mas Ilham kenapa? Kok ketakutan gitu?" Bukannya jawab pertanyaanku nih, dia malah mau pinjem HP
Katanya mau telepon mamanya. Kak, boleh pinjem HP nggak buat nelpon ibu? Ya karena aku juga kasihan ya, aku pinjemin dia. Dan si Ilham itu langsung telepon ibunya sambil nangis. Aku inisiatif ambilin air mineral biar Ilham ini lebih tenang. Lalu setelah tenang, dia cerita nih ke aku. Kak, tadi di kamar mandi tahanan ada tambang gelantung gitu. Terus tambangnya kayak berayun ke kanan ke kiri. Terus ada suara perempuan. Ilham, sini Ilham, sini. Gitu kak. Aku takut kak, makanya aku nangis di pojokan. Di sini aku ngobrol sama Ilham, dibatasi sel ya. Terus aku tengok ke kamar mandi tahanan. Jadi kamar mandi tahanan ini memang tanpa pintu dan tanpa lampu. Ketika aku lihat, memang ada sosok wanita itu lagi. Dia sedang gendong bayi sambil tersenyum. Dan bayi itu memiliki gigi runcing dan hitam. Sontak aja, aku langsung beristighfar dan pamit ke Ilham. Nggak tahu deh si Ilham gimana waktu itu. Setelah serentetan penampakan tali di WC tahanan yang menimpa Ilham, sel tahanan kosong beberapa minggu. Sampai akhirnya diisi pelaku pencurian mobil dengan modus rental. Aku lupa namanya siapa, tapi sebut aja nih namanya Pak Ujang ya. Jadi Pak Ujang ini babak belur, dihajar massa sampai nggak bisa duduk. Saking sakitnya, si Pak Ujang ini terus-terusan mengerang. Aku bantu sebisaku, karena anggota Sersel lain suka marah kalau aku terlalu baik ke tahanan. Setelah maghrib, Pak Ujang nangis. Aku pikir karena sakit. Ternyata Pak Ujang ini lihat ada perempuan lagi duduk di kursi depan sel, kursi pengunjung tahanan. Dia bilang, perempuan itu terus melambaikan tangan ke Pak Ujang sambil tersenyum menyeringai. Saat itu, Sersel lagi keluar semua nih, karena banyak laporan begal kendaraan bermotor. Aku bingung harus gimana kan. Sedangkan Pak Ujang gak berhenti nangis minta ditemenin. Tapi karena udah malam, aku tinggal tuh Pak Ujang. Karena jam 9 malam aku udah ngantuk ya. Tak lupa juga aku bilang ke Pak Ujang untuk selalu berdoa. Kasian sih sebenarnya sama Pak Ujang ini. Soalnya kondisinya itu sudah parah banget. Tapi mau apa dikata ya, aku sudah ngantuk berat. Dan malam itu aku bubuk nyenyak tanpa gangguan. Karena sudah terbiasa bangun pagi, jam 4 subuh ini aku udah bangun nih. Ketika aku turun tangga, aku lihat pintu tim 1 Sersel terbuka. Aku lihat di sana ada Mas Hari. Dia kayak kejang-kejang gitulah dengan wajah tertutup bantal, seperti orang kecekik suaranya. Buru-buru aku angkat bantal dari wajahnya. Mas Hari langsung bisa napas. Aku tanya ke Mas Hari, kenapa? Tadi kok kayak kejang-kejang gitu? Terus sih Mas Hari ini jawab, Neng, tahu nggak? Saya itu mimpi didudukin sama perempuan bawa bayi di kepala saya. Terus saya ngap Neng, nggak bisa napas. Terus gimana ceritanya bantal ada di muka? Saya memang kalau tidur nutup muka pakai bantal Neng. Kalau nggak gitu digangguin mulu. Setelah itu berlalu tanpa gangguan. Dan si Pak Ujang yang tahanan itu dititipkan ke lapas Gunung Sindur karena kondisinya itu udah nggak memungkinkan. Karena waktu di polsek ini kondisinya Pak Ujang itu udah parah duluan. Ditambah menurut cerita, Pak Ujang setiap malam ini digangguin terus sama sosok perempuan itu. Bahkan bayinya itu sampai nemplok di perut Pak Ujang. Makanya setiap malam Pak Ujang ini teriak-teriak ketakutan. Dan malam itu giliran tim 2 piket. Kebetulan tim 2 ruangannya di tengah. Anggotanya ada Aibtu Mas, Iman, dan Ada. Nama samaran semua ya. Di ruangan tim 2 itu, ruangan paling mistis ya kalau menurutku. Karena si Iman itu doyan banget gambar sosok Nyai Roro Kidul. Sampai gambaran-gambaran itu dikasih bingkai dan ditempel di dinding. Saat itu, kebetulan aku masih kerja lembur karena ada wasrik ke Polres. Wasrik itu semacam laporan tahunan Polsek ke Polres. Aku masih bekerja dengan Aibtu Mas. Aku lagi pakai komputer ganda yang kebetulan menghadap ke mejanya Iman. Ketika masih ada Aibtu Mas ya, itu suasana masih aman-aman aja nih. Tapi ketika Aibtu Mas keluar, itu mata lukisan pada nyala semua. Seolah nyata. Jadi mata lukisan itu seperti ngelirik-ngelirik gitulah. Aku langsung keluar karena jujur ya, itu aku takut banget. Aku nungguin di tangga sampai Aibtu Mas kembali ke ruangan. Dan alhamdulillah, tak lama, Aibtu balik lagi. Dan kami kerjain bahan untuk wasrik sampai pukul 12 malam. Setelah itu aku pamit tidur karena udah ngantuk banget. Lalu Aibtu Mas ini bilang ke aku sebelum aku keluar ya, Neng, saya pinjam kunci ruanganmu ya. Saya nggak kebagian sofa.
Anggota yang lain tidur di sofa. Saya mau tidur di ruangan kamu aja pakai karpet musola nanti, kata Aibtu Mas. Iya Pak, silahkan, jawabku ya sambil nyerahin kunci. Aku langsung buru-buru naik ke kamar. Sekitar jam 2 pagi, aku ini kaget. Aku dengar ada suara teriakan dari bawah. Aku langsung turun. Di sana Aibtu Mas itu udah lari tunggang-langgang keluar ruangan. Ketika aku tanya kenapa, beliau bilang ada yang duduk di perutnya. Tapi awalnya ini gak ada siapa-siapa. Terus Aibtu Mas ini malah nantang. Sini loh, macam-macam sama gue gak takut. Kedua kalinya, perempuan yang duduk itu nampakin diri sambil duduk di perut Aibtu Mas sambil gendong bayi. Dan perempuan itu senyum sambil cekikian. Akhirnya, Aibtu Mas ini tidur di kursi SPK di depan biar ada temen. Karena orang SPK pasti pada nggak tidur. Sebenarnya, ruang tahanan ada isinya itu menjadi nilai plus ya buat aku. Karena sosok perempuan dengan bayi itu nggak bakal gangguin aku. Dia lebih memilih gangguin para tahanan. Dan kebetulan, beberapa minggu itu tahanan rame. Sampai ada kejadian yang lucu. Ada nih 5 pengedar sabu-sabu yang ketangkep ya. Pas di dalam sel, mereka semua ketakutan setelah melihat perempuan setan itu nampakin diri. Sampai akhirnya kelima orang itu mutusin buat sholat berjamaah. Mendadak soleh dong. Saat itu mereka sholat subuh. Aku turun dari kamar. Kebetulan Mas Kabut juga mau sholat ke masjid kan. Karena beliau sedang piket juga. Kita mergokin kelima tahanan itu sholatnya salah. Kalian ngapain? Tanya Mas Kabut. Sholat bang, kiblatnya salah bukan ke sana, kata Mas Kabut. Niat mereka ini sebenarnya udah bagus ya, tapi tetap salah kiblat. Mas Kabut karena juga penasaran, dia nanya lagi, kenapa mendadak sholat? Katanya, setiap malam mereka ini digangguin sama kuntilanak bawa bayi. Aku dan Mas Kabut yang sudah terbiasa ya cuma bisa ketawa. Mas Kabut malah bilang gini, pantesan gak keliling, lagi hobi gangguin pengedar sabu ternyata. Dan masih di hari itu ya, siang kalau nggak salah. Aku ini kebelet pipis nih. Aku lagi nungguin orang keluar dari WC. Kok lama ya? Kira-kira 15 menitan lah aku nunggu. Karena di dalam ada suara keran menyala. Aku gedor-gedor tuh. Kok nggak ada yang nyautin? Akhirnya aku manggil tukang kebun polsek ya buat dobrak WC. Pas didobrak, itu air deres keluar karena pembuangannya mampet. Ternyata di lubang itu ada yang nutupin. Ketika kita cek ke dalam, ternyata lubang pembuangan itu disumpel pakai gulungan rambut sebesar kepalan tangan orang dewasa. Dan pas diurai sama Pak Kebun, itu panjangnya sekitar ada kalau 1 meter. Kita berdua merinding nih. Akhirnya dibuang ke tong sampah. Oh ya, perempuan yang menggendong bayi itu adalah tahanan juga dulunya. Jadi ceritanya itu, dulu si perempuan itu membunuh bayinya sendiri dan ditangkap, dimasukin ke penjara. Dan di penjara, perempuan itu bunuh diri. Nah, itu adalah kisah horor nyataku. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuman aku ceritakan beberapa aja. Mungkin segitu aja ceritanya, semoga bisa menghibur teman-teman. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.